Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Prapaskah ketiga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita menyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada sore hari ini yang pertama memohon untuk keberhasilan dalam studi untuk Christian Efren. Dan kita diminta juga mendoakan untuk kebahagiaan abadi Marcelus Andre Basuki yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, dan juga Yusuf Marsidin yang dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Juga untuk kebahagiaan abadi Kobo Ki yang telah dipanggil 3 tahun yang lalu, serta Chia Kok Ming yang telah berpulang 2 tahun yang lalu. Semoga mereka semua mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini kita dalam Minggu Prapaskah yang ketiga, masa untuk membuat diri kita pantas di hadapan Tuhan, bukan karena kita punya usaha-usaha yang hebat dalam pertobatan, tetapi ada ketukan dari Tuhan menggerakkan kita semua, menyentuh hati kita, menyentuh kerinduan kita yang terdalam untuk bisa mengalami persatuan dengan Allah dan mengalami keselamatan.
Itulah yang diwartakan dalam bacaan-bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Injil. Yesus mewartakan kepada kita semua bahwa di dalam dirinya ada air yang memberi kehidupan bagi kita. Air yang bisa memuaskan dahaga dan kerinduan jiwa kita. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mohon belas kasih dan pengampunannya, agar kita pantas dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan. Bimbinglah kami untuk sampai kepada Sang sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Hanya dalam Dialah kami akan memperoleh hidup yang sejati. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana, dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai ini, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air.
sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang-orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Massa di padang gurun. Ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah juru selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup."
Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami, Yakub, yang memberi sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali waktu saya kedatangan seorang umat Allah. Nampak sekali dari wajahnya dalam keadaan yang sangat lelah. Tetapi begitu saya melihat matanya, bukan hanya lelah secara fisik, rupanya dia mengalami kekosongan batin, jiwanya kosong. Dia datang dan mengatakan begini, "Romo, apakah saya masih bisa diampuni oleh Tuhan? Apakah saya masih bisa mengalami belas kasih Allah?" Agak heran saya mendengarkan karena tahu-tahu dia bertanya itu. Lalu saya tanya, "Ada apa denganmu?"
Saya sudah puluhan tahun meninggalkan Tuhan dengan hidup di luar gereja, menjadi orang beragama lain. Karena saya harus menikah dengan wanita yang saya sayangi dan saya harus pindah demi masa depan saya, demi kehidupan saya. Tapi saya mengalami bertahun-tahun itu kesuksesan dalam segala hal. Ada sesuatu yang membuat saya kehilangan diri saya. Kehilangan sesuatu yang selama ini saya rindukan tidak saya dapatkan. Saya punya istri, punya anak, punya harta, punya rumah, punya pekerjaan. Tapi ada sesuatu yang membuat saya merasa tidak ada yang bisa memberi kepuasan akan kehausan jiwa saya. Rupanya dia menikah di luar gereja dan murtad menjadi agama tetangga. Lalu saya mengatakan, apakah kamu mengizinkan Tuhan datang kepadamu? Lalu dia mengatakan, apakah saya masih bisa diampuni? Apakah saya masih boleh merasakan keselamatan dari Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada waktu saya membaca Injil, saya ingat akan orang itu pada saat orang Samaria ini mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kita tahu bahwa orang Samaria adalah orang yang di luar keselamatan menurut orang Yahudi. Orang yang sudah tidak murni lagi. Orang yang tanda petik orang berdosa karena terpengaruh banyak dewa-dewa yang lain. Tapi apa yang dia alami? Ada seorang Yahudi, Yesus meminta minum darinya. Apa yang terjadi? Orang itu membuka dirinya untuk berdialog dengan Yesus. Ternyata akhirnya bukan Yesus yang meminta minum, tapi wanita itu yang meminta air yang ditawarkan Yesus. Air yang hidup yang bisa membuat orang tidak haus lagi. Apakah air hidup itu? Air hidup itu adalah kasih Allah sendiri. Kasih yang menghilangkan jarak antara Allah yang ilahi dengan orang yang merasa tidak pantas. Kasih yang mau memeluk mereka yang berdosa. Kasih yang mau menyembuhkan orang dari luka-luka batinnya, ketidakpantasannya, atau ketidakpercayaannya, atau kekhawatirannya dalam hidup ini. Kasih yang diberikan Allah adalah kasih tanpa batas. Tidak hanya untuk mereka yang mau mengimani Yesus, tapi seperti orang Samaria, orang yang di luar, orang Yahudi, orang pilihan Allah. Inilah Allah yang juga haus akan jiwa yang rindu untuk menerima kedamaian dalam batinnya, jiwa yang rindu akan kasih Allah. Maka kalau kita ingat pada Rabu Abu, pada saat kita menerima Abu, dikatakan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Artinya percaya pada Injil, bukalah kehausanmu, biarlah Allah masuk memberikan air hidup itu. Maka pertobatan itu datangnya bukan pertama-tama dari kita, dari inisiatif Allah yang mempunyai kerinduan untuk boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Dan setelah wanita tadi berjumpa dengan Yesus dan mau menerima Yesus, apa yang terjadi? Dia yang orang Samaria itu berani kembali ke kampungnya dan mewartakan, aku sudah ketemu dengan Mesias yang diwartakan itu. Dan banyak orang-orang di kampungnya percaya akan perkataan wanita itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, inilah pertobatan yang benar. Inilah pertobatan yang mengalir dari air kehidupan yang ditawarkan oleh Allah.
jadi pertobatan yang memberikan kekuatan dari dalam, memberanikan dia untuk bersaksi, dan memberanikan dia untuk bisa membuat yang lain juga merasakan berkat air hidup itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah di minggu ketiga masa Prapaskah. Tuhan datang meminta minum dari setiap dari kita yang ada di sini. Izinkanlah dia, bukalah hati kita, berikanlah apa yang menjadi kehausan-kehausan kita. Entah itu secara rohani, entah itu mungkin secara fisik karena kita menderita sakit dan sebagainya. Atau secara psikologis seringkali kita khawatir begitu hebatnya. Tuhan, Engkau meminta minum dariku, inilah air yang aku punya. Izinkan Tuhan mengambil air itu dan menggantikannya dengan air kehidupan Yesus sendiri yang ditawarkan pada kita. Maka pada saat kita merayakan Paskah, kita akan merasakan haleluya, sukacita yang sungguh-sungguh berasal dari kemenangan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Bapa kita, sumber segala kehidupan. Umat menjawab, Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarkannya kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, semoga Allah mencurahkan roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini, kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu
kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya, maka setiap hari kami akan memberikan kesaksian atas cinta kasih sejati sekarang dan sepanjang masa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan berkatilah roti anggur ini, serta jadikanlah sebagai sarana bagimu untuk melimpahkan anugerah-Mu kepada kami, yaitu bekal dalam perjalanan kami mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ketika ia minta minum dari perempuan Samaria, ia sudah menumbuhkan karunia iman dalam diri perempuan itu. Ia berkenan membangkitkan kehausan iman akan dirinya begitu kuat, sehingga berkobarlah api kasih ilahi dalam diri perempuan itu.
Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati Roh yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa sore ini, Marcelus Andre Basuki, Yusuf Marsidin, Koboki, dan Chia Kokmin. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dalam keheningan batin kita, kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita menyanyikan lagu, menyanyikan doa, doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus.
Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Engkau
Marilah kita doakan doa tahun Ardas, keempat tahun devosional. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa, pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepada-Mu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah santapan surgawi yang telah kami terima. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam iman akan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Sumber air hidup. Semoga dengan mengimaninya, kami dikuatkan pula dalam pengharapan akan kehidupan abadi yang Ia janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Warta Gereja, Minggu 8 Maret 2026. Penerimaan Sakramen Krisma. Akan diadakan penerimaan Krisma pada Minggu 13 September 2026. Pembelajaran dimulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Maret 2026. Formulir dapat diambil di Sekretariat Paroki
setiap hari pada pukul 8 sampai dengan pukul 12. Baptisan bayi dan anak. Akan diadakan baptisan bayi dan anak usia balita sampai dengan 9 tahun pada Minggu 15 Maret 2026. Formulir segera dikumpulkan paling lambat 10 Maret 2026. Pertemuan orang tua dan wali baptis tanggal 13 Maret 2026. Formulir dapat diambil di sekretariat paroki setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 12. Jadwal Sakramen Tobat. Sakramen Tobat masa Prapaskah 2026 akan diadakan pada Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pukul 17 di Gereja Hati Kudus. Pemilihan calon Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus periode 2026 sampai dengan 2029. Pemilihan akan dilakukan 2 tahap di lingkungan Paroki Hati Kudus. Mohon partisipasi warga Paroki Hati Kudus untuk aktif ambil bagian dalam proses pemilihan. Amplop suara tahap pertama dikembalikan kepada Ketua Lingkungan paling lambat Rabu 11 Maret 2026. Laporan kolekte. Kolekte pertama Minggu 1 Maret 2026 sebesar Rp29.846.818. Kolekte kedua sebesar Rp17.455.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta umat minggu ini. Mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Kita mengaturkan ucapan terima kasih kepada para petugas liturgi kita sore hari ini, yaitu prodiakon kita, tim multimedia, para misdinar, lektor dan pemazmur, petugas tata laksana, kor kita, dirigennya dan juga organisnya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.